Berdasarkan KBBI, desersi merupakan lari meninggalkan dinas ketentaraannya. Desersi juga merupakan upaya pembelotan atau berpihak kepada musuh. Contoh dari kasus desersi ini seperti Ibtu Triadi yang merupakan anggota kepolisian dari Kediri, keluar dari dinasnya lebih dari 30 hari. Kasus ini terjadi sejak tahun 2019. Akibat dari kasus ini, Ibtu Triadi sendiri dikeluarkan dari institusi yang menjadi tempat dinas. Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup, baik larangan maupun perintah, yang bertujuan untuk mengatur tata tertib yang harus dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Adapun jika kita mengatur hukum tersebut, maka akan ada konsekuensi yang harus diterima. Contoh hukum yaitu tindakan pidana, tindakan sosial, dan penjara. Nah, selanjutnya ada kenakalan remaja nih teman-teman. Kenakalan remaja itu sendiri adalah segala sesuatu yang melanggar aturan atau norma di masyarakat yang dilakukan oleh remaja itu sendiri. Contoh kenakalan remaja itu seperti berkelahi, tawuran, serta mabuk-mabukan juga termasuk kenakalan remaja teman-teman, yang bisa mengganggu psikis, bisa merusak nama baik sekolah, dan bisa merusak masa depan anak itu sendiri teman-teman. Jadi kenakalan remaja harus sangat kita hindari karena itu termasuk dalam isu-isu kontemporer dalam sosial masyarakat. Korupsi merupakan semua yang memiliki keterkaitan terhadap tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Contohnya adalah penggelapan dana bantuan sosial. Dengan adanya penggelapan dana bantuan sosial tersebut, perekonomian di negara ini semakin terpuruk dan juga menimbulkan kemiskinan yang relatif. Halo teman-teman, sekarang aku lagi sama Kak Zuri nih. Kita mau wawancara tentang kenakalan remaja yang sering terjadi akhir-akhir ini. Menurut kakak, apa sih yang menyebabkan kenakalan remaja itu terjadi? Ya sebenarnya kenakalan remaja itu sendiri kan karena usia ya. Iya. Kan remaja dimana mereka pengen tahu semuanya, pengen coba semuanya, pengen explore lah gitu ibaratnya. Nah, tadi pertanyaannya maaf, yang menyebabkan ya? Nah, yang menyebabkan ini ya karena kan kita sekarang, kita tahu ya iptek tuh majunya gimana ya, kayak berkembang banget. Kita tahu informasi dari dunia manapun, dari belahan dunia manapun. Jadi ketika kita ngeliat sesuatu yang dinormalisasikan di dunia lain, di negara lain maksudnya maaf, kita ingin mencoba hal itu gitu. Remaja itu pengen mencoba hal itu, padahal hal itu belum tentu dinormalisasikan atau baik di tempat kita gitu. Karena rasa ingin tahu itu tadi, ingin tahu, ingin eksplor, coba-coba ya, cuman kurang bisa menyaring nih mana yang baik, mana yang enggak gitu. Jadi itu yang jadi penyebab kenakalan remaja itu tadi. Sama yang kedua, lingkungan pastinya. Lingkungan, sama siapa dia bergaul, sama siapa dia bermain, itu bakal mempengaruhi banget. Kalau dia bergaulnya sama orang yang nakal, kemungkinan dia buat jadi remaja yang nakal juga itu besar. Gitu lebih kurangnya. Jadi menurut Kak Juri yang menyebabkan kenakalan terjadi akhir-akhir ini karena kurangnya menyaring dari mencontoh dari negara lain tapi tidak bisa menyaringnya karena tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di negara kita. Yang kedua adalah faktor lingkungan yang menyebabkan mengapa kenakalan remaja itu sering terjadi. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Kak Juri mengenai kenakalan remaja pada saat ini? Pendapatnya? Kalau pendapat aku, kenakalan remaja sekarang ini ya kita juga remaja ya, remaja akhir. Terutama kita bahas di lingkup rantauan deh, karena kita sedang merantau. Banyak banget hal-hal yang sebenarnya itu nggak baik ataupun melanggar norma ya, tapi dinormalisasikan gitu. Nah, kenakalan remaja ini seringkali dianggap hal yang biasa gitu, yang lumrah dilakukan, padahal sebenarnya itu sama sekali melanggar norma. Kita tahu itu mungkin melanggar agama, baik dari negara atau apapun itulah. Cuman ya itu tadi, kurangnya kesadaran sih. Kurang sadar kalau misalnya hal itu tuh sebenarnya nggak bisa dilakukan. Atau mungkin udah sadar ya, tapi berusaha denial gitu. Ya, terus pertanyaan terakhir, apa cara yang bisa ditempuh untuk menghentikan ulah tersebut? Cara yang
bisa dilakukan kalau menurut aku pribadi yang pertama dari diri sendiri. Apapun itu mulainya dari diri sendiri. Terus yang kedua, kita nih sebagai remaja juga carilah lingkungan yang suportif, yang sama-sama mau tumbuh, sama-sama punya tujuan kayak kita, visi misinya sama gitu. Kayak jadi lebih bisa mengarahkan sama-sama gitu. Cari lingkungan yang baik, terus tuh tonton-tonton yang baik, perbanyak cari ilmu. Karena kalau kita mengarahkan ke kegiatan positif gitulah, lama-lama kan kita jadi seneng ya. Intinya itu, tahu bawa diri. Jadi cara yang bisa ditempuh oleh kita itu memang lingkungan ya Kak? Iya, lingkungan tuh berpengaruh banget ya. Makasih ya Kak, udah mau diwawancara, udah mengganggu waktunya. Tidak, terima kasih Makasih, juga. Kak. Iya, sama-sama. Sekarang saya di sini sudah bersama Kak siapa namanya? Reno. Kak Reno. Kita mau tanya-tanya tentang hukum, boleh? Boleh. Berikan pendapat Kak Reno mengenai hukum di Indonesia pada saat ini. Menurut saya hukum di Indonesia itu sudah lengkap, sudah banyak. Cuman terkesannya lebih kayak menutupi kasta yang atas itu untuk tidak terjerat hukum itu, karena mereka mencari celah. Kalau menurut saya masih perlu ada perbaikan, tapi sejauh ini mungkin sudah lumayan lengkap lah dan banyak variasinya. Jadi menurut Kak Reno hukum di Indonesia itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, gitu. Iya. Pertanyaan kedua, apa saja faktor penentu perlindungan dan penegakan hukum? Faktor perlindungan sendiri yang pasti mungkin perlindungannya kayak gimana? Gak paham, maksudnya mungkin kayak prioritas? Ya. Prioritasnya paling ya anak-anak sama wanita, itu pasti ada kayak perlindungan wanita dan segala macam. Mungkin ada juga yang lain kayak orang tua yang usia lanjut juga bisa, atau mungkin juga orang yang butuh berkebutuhan khusus. Iya, mungkin berkebutuhan khusus juga bisa. Ada lagi? Jadi menurut Kak Reno, penentu perlindungan dan penentu perlindungan itu tergantung prioritas dari anak-anak dan wanita, lansia dan anak berkebutuhan khusus. Yang terakhir, bagaimana tindakan Kak Reno sebagai mahasiswa agar hukum di Indonesia lebih baik lagi? Yang pasti mungkin harus lebih kayak mengimplementasikan hukum dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin bisa aja kayak kita juga sama lingkungan sekitar tuh lebih sadar sama hukum, dalam arti jangan jadi manusia yang mungkin berbuat semena-mena karena tahu hukum, minimal hukum karma tuh ada, atau mungkin hukum-hukum lainnya baik yang dari lingkungan sekitar maupun yang ada di negara ini. Udah. Menurut Kak Reno, tindakan sebagai mahasiswanya adalah mengimplementasikan dalam kehidupan dan sadar akan hukum. Terima kasih, maaf sudah mengganggu waktunya. Ya, sama-sama. Sekarang saya sudah bersama Pak Najib untuk mewawancarai tentang korupsi. Sehat Pak Najib? Alhamdulillah sehat. Ya. Berkenan untuk diganggu waktunya? Boleh. Langsung aja ke pertanyaannya ya. Tentang apa? Tentang korupsi. Ya. Yang pertama, bagaimana Pak Najib mendefinisikan korupsi? Korupsi, setahu saya ya, korupsi itu kan bahasa Latinnya corruptus, merusak, jamur yang merusak. Kalau bahasa Belandanya itu korupti atau penyelewengan. Kalau di bahasa Indonesia ya penggelapan, penyelewengan, tindakan menyimpang melawan undang-undang itu. Bahasa Jawanya tahu nggak? Pengen nggak? Kekarapan yang berlebih. Jadi menurut Pak Najib, korupsi adalah penggelapan atau penyimpangan. Terus pertanyaan kedua, apakah korupsi sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat? Oh jelas, misalnya COVID kemarin, bantuan jatahnya kuotanya 50, karena kepentingan pribadi yang ingin percaya diri, turunnya cuma 25, yang 25 harusnya ke haknya mereka kan nggak nyampe. Nah itu mempengaruhi. Atau dalam pendidikan misalnya bidik misi oleh Pak Nadiem Makarim, kalau sekarang jadi 500 kuota, kalau yang lama Pak Muwarno 200.000 kuota ya.
itu harusnya kepada mereka yang berhak, yang memang mampu dalam berpikir tapi kendala dalam ekonomi. Tapi oleh mereka yang berada di pejabat-pejabat strategis, dikorupsi itu sudah dalam mereka, harusnya mampu tapi dibikin nggak mampu. Jatuh kemudian kan salah sasaran, itu menjadikan kemiskinan, hak pendidikan terganggu kan begitu. Sangat berpengaruh sekali. Dan itu harus kita betulkan, harus kita benahi itu gitu. Jadi korupsi itu mengambil hak orang lain yang bukan seharusnya, dan itu bisa Dengan cara yang berpengaruh. salah. Iya, dengan cara yang salah. Dan itu mempengaruhi dalam kehidupan kita bermasyarakat. Iya. Terus- Kenapa dia dianggap salah? Karena kan sebenarnya semenjak 98 itu kan korupsi itu sudah diatur loh di TAP MPR 11 tahun 98 itu, di pasal 20-nya itu mengatur itu bahwa tindakan itu nggak boleh. Tindakan menggelapkan itu nggak boleh. Lanjut pertanyaan ketiga. Bagaimana peran Pak Najib sebagai warga negara Indonesia dalam mencegah korupsi? Warga negara ya, kita orang timur, kita orang Indonesia, kita punya adab, kita gunakan adab kita dong, sehingga ilmunya itu dengan adab, hidup sederhana, apa adanya, nggak usah ikut glamor, persaingan tanpa prestasi, jangan, karena kehidupan itu hanya prestasi dan prestis, ya kan? Prestasi itu karya, prestis itu kewibawaan. Nah, orang-orang yang nggak punya karya, dia ingin berwibawa itu dengan cara-cara yang salah seperti ini. Wah, dia kayak mobilnya ini loh, dia punya ini. Nah, itu yang bikin orang berbuat keluar jalur gitu, melawan aturan yang ada. Jadi simpelnya hidup sederhana, ilmu dengan adab, ada aturan ikut aturan, udah selamat itu. Jadi peran kita sebagai warga negara Indonesia harus hidup sederhana agar tidak menyimpang Ya, dari ikut aturan yang ikut aturan yang ada dan tidak menyimpang dari Norma adab norma dan adab. itu seperti itu. Jadi ilmu, adab, amal ini satu, nggak bisa dipisah. Kalau hanya pinter doang nggak punya adab, merusak malah seperti itu. Jadi adab penting, bener itu kata kita bahwa adab di atas ilmu tanpa adab, waduh merusak. Gitu. Coba tekniknya apa prodinya apa? Psikologi. Tanpa dikasih adab nanti kan ilmunya malah bisa membolak-balik sesuatu yang benar dibikin benar, yang benar dibikin salah. Ya kan? Tindakan salah dibikin benar, karena psikologi itu kan nanti kan merekomendasikan potensi seseorang, oh mampu kualitas di sini secara kognitif, secara ini kan mengenali kata seperti itu. Gitu. Nah, jadi gitu teman-teman. Ini buat tugas kok. Iya, tugas psikologi sosial. Hai Budian. Siapa dosennya? Budian. Iya. Budian, miss you. Udah gitu aja Pak. Makasih banget ya Pak. Sukses ya, Ya, maaf mengganggu waktunya. Iya, Ya. terima kasih. Makasih. Sukses. Hai. Baik, perkenalkan nama saya Amalia Putrutami. Di sini saya akan mewawancari Pak Hari Mulyono terkait desersi. Baik, dimulai ya Pak. Bagaimana proses penyelesaian terhadap anggota militer yang melakukan desersi, Pak? Proses anggota militer melakukan desersi. Iya. Tahu, pahami dulu ya masalah desersi itu apa. Orang yang melakukan desersi adalah seorang prajurit yang meninggalkan tempat tugas tanpa izin. Jadi istilahnya in absentia, melarikan diri. Kalau di masa damai ya pada nggak hadir di dalam apel kegiatan sehari-hari. Kalau di masa pertempuran meninggalkan tempat pertempuran, itu namanya desersi. Nah, tindakannya ya kita cari orang yang bersangkutan. Selama dikasih kesempatan 1 bulan, dia dicari dulu selama 1 bulan. 1 bulan nggak ketemu, baru dia statusnya desersi. Cari gitu. Kalau udah ketemu, didapatkan, ya diproses secara hukum, misal hukum militer. Kalau di daerah pertempuran, itu hukumannya bisa ditembak mati di tempat. Kalau dalam pertempuran ada dalam penugasan operasi. Kalau dalam masa damai ya diproses secara hukum militer. Dia di sel dulu, ya dimasukkan di sel tahanan, baru diproses di pengadilan militer. Diajukan di pengadilan militer, gitu prosesnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak mengenai desersi pada saat ini, Pak? Mengenai desersi pada saat ini, Ya, apakah sudah sesuai apa belum gitu, Pak? Kayaknya kalau sekarang itu prajurit itu jarang melakukan desersi. Ya. Jarang melakukan desersi. Kenapa? Karena kesejahteraannya itu terjamin. Kecuali dia itu mungkin di satuan ada tekanan ya, ada dia sendiri lagi stres,
ada lagi ada tekanan lah, atau dia sendiri ada apa ya, udah orang nggak waras lah ya, tadi melarikan diri, itu melakukan disersi saat ini gitu. Karena apa? Prajurit sekarang udah terjamin kesejahteraannya. Contohnya ya, saya berikan contoh kenapa itu. Seorang prajurit baru masuk Tamtama ini ya, baru masuk satuan itu gajinya udah di atas UMR, jauh di atas UMR. Gitu. Jadi saat ini disersi sangat kecil. Untuk pertanyaan terakhir Pak, apa yang dimaksud dengan desersi militer pada masa damai Pak? Yang militer masa damai tadi udah saya jelaskan kan. Seorang prajurit dan itu pangkatnya apa aja yang meninggalkan satuannya pergi entah kemana tanpa izin selama 1 bulan berturut. 1 bulan berturut, kalau dia hanya 10 hari terus balik lagi 10 hari nggak bisa dikatakan disersi. Tapi kalau 1 bulan berturut dinyatakan dia itu nggak kembali, udah dia dinyatakan disersi, baru diadakan pencarian. Setelah ketemu dia diproses secara hukum militer. Ya baik Pak, terima kasih waktunya. Ya itu aja. Ya sudah. Bagus nggak?